Episode dimulai suasana pesta bertema Bollywood yang begitu meriah dan penuh warna. Anu mengatakan jika tema pesta ini adalah Bollywood, maka permainannya pun harus selaras, yakni permainan bergaya Bollywood yang seru dan penuh kejutan. Anu pun memanggil Emily untuk duduk di sebelah Adi. Adi berkata, "Bu, sebaiknya Emily tidak duduk di sana karena Arya mungkin tidak akan menyukainya." Aparna mengatakan, Adi, memang Emily tidak bisa menolak perintah atasannya. Tetapi karena atasan Emily yang sebenarnya yakni Narmada. Narmada tersenyum hangat dengan berkata, Aryan tidak akan berkeberatan, jadi Emily boleh ikut bergabung. Anu pun akhirnya menjelaskan peraturan permainan dan mengatakan, setiap peserta akan mengambil 2 gulungan kertas dari 2 wadah. Wadah pertama berisi nama pasangan dan wadah kedua berisi judul film Bollywood. Jika pasangan berhasil menebak film tersebut dengan benar, maka mereka lolos. Namun jika tidak, mereka harus menari mengikuti lagu dari film yang tertera. Permainan ini pun langsung disambut dengan antusias. Peserta pertama adalah Pankaj yang mengambil gulungan berisi nama Haris. Haris menjawab judul film dengan benar dan semua orang bersorak menyemangatinya. Selanjutnya giliran Aprita yang mengambil gulungan dan ternyata pasangan yang tertulis adalah Sundar. Sundar hanya bisa terpana menatap Arpita dan membuat Arpita merasa jengkel. Arpita pun memutuskan mengambil gulungan kertas kedua dan Sundar pun menyebutkan judul film dengan benar. Dan dengan penuh semangat, Sundar memerankan salah satu adegan ikonik dari film tersebut. Penampilannya yang spontan dan jenaka membuat seluruh tamu tertawa. Setelah itu, Malini maju mengambil gulungan kertas dan Malini membaca bahwa pasangannya adalah Adi. Tetapi Adi tidak bisa menebak judul film dengan benar dan membuat suasana menjadi canggung. Ketika giliran Adi tiba, ia menarik gulungan dan mendapati nama Emily sebagai pasangannya dan berkata, sepertinya pasanganku sudah berubah sekarang. Anu mengatakan, siapa juga yang mau jadi pasangan seorang pelayan rumah tangga? Ucapan Anu membuat hati Emily terluka oleh kata-kata tersebut dan menahan air mata dengan perlahan-lahan beranjak pergi dari keramaian. Tetapi Aryan tiba-tiba muncul dengan mengenakan kostum sarukan dan dengan penuh wibawa meraih tangan Emily. Tatapan mereka bertemu dalam keheningan, saling mengungkapkan perasaan yang tak terucap. Semua orang terdiam menyaksikan momen yang begitu kuat dan penuh makna dari Emily dan Aryan. Malini berkata, sekarang mereka bahkan sudah mulai serasi dalam berpakaian. Aryan lalu mengajak Emily naik ke panggung dan mulai menari bersama. Emily dan Aryan dengan penuh semangat menunjukkan keharmonisan gerakan dan kekompakan yang memukau. Semua mata tertuju pada Aryan dan Emily, seolah pasangan itu membawa semangat baru dalam pesta tersebut. Narmada mengatakan, Arpita, lihat Aryan dan Emily. Mereka begitu cocok. Dan aku rasa impianku tentang mereka sebagai pasangan bukan sekadar harapan kosong. Arpita berkata, Bu, kita harus memahami perasaan Emily. Karena tidak mudah baginya untuk melupakan seseorang yang begitu berarti dalam hidupnya. Hanya dalam waktu singkat, Narmada mengatakan, Arpita, aku juga percaya bahwa perubahan besar dalam diri Aryan selama ini tidak lepas dari pengaruh Emily. Emily telah membawa sisi terbaik dari Aryan yang selama ini tersembunyi. Hal itu kita tidak boleh kehilangan harapan dan siapa tahu Aryan dan Emily memang ditakdirkan untuk bahagia. Di sisi lain, Adi terlihat pergi dari lokasi acara dengan ekspresi kecewa dan kesal. Aparna berkata, Adi, kau mau meninggalkan acara ini sendirian. Adi mengatakan, Bu, Aryan dan Emily sudah mengambil alih acara ini sepenuhnya. Jadi, lebih baik aku juga harus segera mengakhiri pernikahan dengan Malini malam ini. Aparna berkata, Adi, kenapa kau begitu kecewa saat melihat Emily bersama Aryan?
Bukankah kau sendiri yang mengusirnya dalam kemarahan dulu? Dulu kau mencintai Imli, tapi sekarang kenapa kau seolah-olah membencinya? Adi mengatakan, Bu, aku tidak membenci Imli, karena aku hanya ingin Imli mendapatkan kebahagiaan yang layak ia miliki. Adi pun berjalan pergi meninggalkan ibunya yang terlihat sedih. Di sisi lain, Haris tengah berbicara dengan beberapa preman. Dengan wajah cemas, Haris memohon agar diberi waktu tambahan untuk melunasi pinjaman yang belum dibayarkan. Tetapi para preman itu menolak mentah-mentah. Haris dalam keadaan terdesak akhirnya menyerahkan dokumen properti. Sementara Aryan dari kejauhan menyaksikan kejadian itu dengan ekspresi serius. Sementara itu, Imli yang sedang asik melamun tidak sengaja bertabrakan dengan Aryan. Aryan berkata, lihat ke depan, kalau jalan. Imli mengatakan, Aryan, kenapa kau selalu berubah-ubah? Tadi kau menari denganku dengan gembira, sekarang kau malah marah. Aryan pun tidak menjawab, hanya melangkah pergi sambil mengumam sesuatu. Imli berkata, kalau Aryan benar-benar tidak marah, maka ia pasti akan berbalik menatapku, seakan mendengar isi hati Imli. Aryan berhenti dan menatap Imli cukup lama. Terkejut, Imli mengatakan, Aryan, apa kau sedang memata-matai aku? Aryan berkata, fokuslah pada pekerjaanmu. Tidak lama setelah itu, Imli pergi ke dapur untuk mengambil segelas air. Saat itu, Malini meminta Imli untuk menyiapkan campuran air lemon dan gula untuk mengoleskan pada henanya. Imli mengatakan, Malini, apakah tidak ada teman yang bisa membantumu? Atau mereka semua sudah kau tinggalkan setelah pernikahan pertamamu? Malini meminta Imli untuk segera menyiapkan campurannya. Akhirnya Imli pun mengoleskan campuran itu ke tangan Malini. Namun saat melihat tangan Malini, malah Imli terpaku pada huruf A. Dan tanpa sadar, Imli pun melihat tangannya sendiri dengan menemukan huruf A yang sama. Dengan cepat, Imli mencoba mencuci tangannya untuk menghapus semua kenangan masa lalu yang masih menempel. Tiba-tiba, Adi masuk ke dapur dengan meminta Imli berhenti menyembunyikan perasaannya. Imli pun menyuarakan kekecewaannya pada Adi dan luka yang selama ini ia pendam. Merasa tidak nyaman dengan perkataan Imli tersebut. Adi pun memilih pergi meninggalkan Imli dalam kesedihan. Malam harinya, Imli menatap senduh sebuah foto yang menampilkan kebersamaan Adi dan Malini. Imli berkata, mengapa Adi memilih menikahi Malini jika sebenarnya tidak ada cinta yang tersisa di antara mereka. Di kejauhan, Aryan yang kebetulan memperhatikan Imli hanya bisa menghela napas dalam hati. Karena ia merasa Imli telah menaruh harapan dan cinta pada orang yang salah. Sesaat kemudian, asisten Aryan menelpon dengan memberitahukan bahwa semua detail mengenai Haris Tripati telah berhasil dikumpulkan. Aryan pun memulai curiga mengapa Haris sampai harus mengandaikan rumahnya tanpa memberitahu keluarganya. Keesok harinya, Rupali melihat henna di tangan Malini pudar dan mengatakan, Malini, mengapa henna itu tampak sangat pudar? Apakah mungkin pertanda buruk dalam takdirmu? Malini berkata, Rupali, ini hanyalah kesalahan dari bahannya dan bukan cerminan dari takdirku. Saat itu, Imli datang ke rumah keluarga Tripati bersama rekan kerjanya. Rupali melihat tangan Imli dengan simbol A dan memastikan bahwa itu adalah produk yang sama seperti Malini. Adi pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk mengejek Imli. Tetapi Aryan meminta Imli untuk tetap profesional dan fokus bekerja. Di sisi lain, Sundar yang sedang memasak membayangkan wajah Arpita dalam wajan yang berisi minyak panas dan membuatnya tanpa sadar menyebut Arpita sebagai bidadari. Di tengah lamunannya, Malini meminta Sundar untuk memberikan bubuk jeruk nipis. Sundar akhirnya memberikan apa yang diminta oleh Malini. Malini lalu mengoleskan bubuk tersebut ke tangannya dengan harapan bisa menggelapkan warna pada henanya. Sundar panik karena khawatir tindakannya melukai tangannya.
Tiba-tiba Aparna datang ke dapur dengan melihat situasi tersebut dan meminta Sundar membawa kotak P3K. Aparna mengatakan Malini menikah tanpa cinta hanya akan membawa kesengsaraan. Seorang tidak akan mampu menjalani kehidupannya tanpa cinta sejati. Malini berkata, "Bu, kau dan ayah saja bisa saling mencintai setelah dijodohkan. Maka aku dan Adi yang telah saling mengenal tentu juga memiliki peluang untuk bersama." Sementara itu, Aparna yang mendengar pernyataan Malini hanya bisa berdoa agar Adi membuat keputusan yang adil bagi semua pihak.